Teman-teman, pada video sebelumnya sudah kita bahas bahwa 3 ilmu dasar transportasi. Yang pertama adalah perencanaan transportasi, transport planning. Yang kedua adalah traffic engineering, manajemen rekayasa lalu lintas. Dan yang ketiga adalah angkutan umum atau public transport. Dan pada playlist sebelumnya sudah kita bahas juga tentang perencanaan, dasar-dasar perencanaan transportasi. Sekarang kita melangkah ke ilmu dasar yang kedua, yaitu manajemen lalu lintas. Traffic engineering. Traffic engineering itu adalah ilmu dasar transportasi yang kedua. Kalau kita tanya ke teman-teman, saya sering nanya ke teman-teman mahasiswa-mahasiswi, manajemen itu apa sih? Banyak jawabannya. Intinya kebanyakan mayoritas dari mereka, manajemen adalah planning, organizing, actuating, controlling, POAK gitu. Oh, sudah sangat mengakar di kita bahwa manajemen adalah POAK. Planning, organizing, actuating, controlling gitu. Ada juga yang bilang bahwa manajemen adalah pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Ada juga yang bilang begitu. Ada juga yang bilang bahwa manajemen adalah suatu seni, the art, seni untuk memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Ada yang bilang juga begitu. Macam-macam jawabannya. Kalau kita manajemen lalu lintas bisa merujuk ke Undang-Undang 22 tahun 2009. Itu sama. Manajemen dan rekayasa lalu lintas itu dipersamakan. Manajemen rekayasa transportasi itu adalah unsur planning, organizing, actuating, controlling, fasilitas lalu lintas untuk mencapai lalu lintas yang tertib, selamat, aman, lancar, dan seterusnya. Silakan aja baca di Undang-Undang 22 tahun 2009 begitu. Jadi definisi manajemen tiap orang tuh banyak dan beda-beda. Dan kalau saya baca di bukunya Prentice Hall, sebenarnya kalau manajemen itu belum ada yang sepaham sampai detik ini. Belum ada yang sepaham tentang definisi manajemen itu sendiri. Manajemen itu apaan sih? Gitu. Kalau saya lebih senang simple. Saya ngelihatnya ke kamus Oxford. Di kamus Oxford dijelaskan bahwa manajemen adalah action atau tindakan untuk meraning dan mengelola sesuatu, titik begitu kurang lebihnya begitu. Jadi ditekankan ke pengelolaan gitu. Kalau kita lihat ke kamus juga, kamus bahasa Inggris bahasa Indonesia, manajemen apaan sih? Manajemen adalah pengelolaan gitu. Jadi itu kuncinya. Kalau ada pertanyaan kira-kira manajemen itu apaan? Manajemen adalah pengelolaan, udah gitu. Kalau buat saya sih, misalnya ada yang jawab segitu, udah puas saya gitu. Kemudian lalu lintas. Lalu lintas kalau bahasa Inggrisnya kan traffic. Kalau bahasa di kamus besar bahasa Indonesia, lalu lintas adalah lalu lalang, hilir mudik. Jadi manajemen lalu lintas itu apa? Pengelolaan yang hilir mudik. Gitu sederhananya gitu. Pemahamannya seperti itu gitu. Mau kalimatnya seperti apapun, kalau ada kata pengelolaan dan lalu lintas, hilir mudiknya, lalu lalang, traffic, udah selesai gitu untuk definisinya gitu. Terus bagaimana caranya? Karena cara kita mengelola itu menunjukkan kualitas diri kita. Kita bahas di video sebelumnya bahwa saya sendiri sedih ketika dengar Garuda Indonesia bangkrut, katanya karena masalah manajemen. Jadi manajemen itu suatu hal yang kayak semua orang kayaknya kayak yang gampangin, padahal susah banget. Buktinya Garuda Indonesia bangkrut. Yang sebelumnya dulu Satelindu dijual gitu kan. Karena masalah apa? Masalah manajemen katanya. Saya nggak ngerti, sekarang saya nggak terlibat gitu. Tapi intinya adalah masalah manajemen gitu. Jadi jangan meremehkan manajemen, karena manajemen itu suatu hal yang susah gitu. Susah banget gitu. Saya contohkan manajemen untuk di manajemen rumah tangga aja. Kayak saya tinggal di rumah sangat sederhana dulu. Rumah sangat sederhana, ketemu lagi RSS KL gini. Ini rumah saya. Ini jalannya kecil. Ini rumah saya. Di sini ada ruang tamu. Ini ruang tidur. Ada ruang tidur. Di belakang ada kamar mandi. Saya dengan anggota keluarga ada 4 termasuk saya. Jadi 4 orang, ruang tidurnya cuma 1. Coba bayangin. Saya mau uyul-uyulan nih berempat di sini gitu kan? Gitu. Bagaimana cara pengelolaannya? Cara saya memanage ya. Saya bikin kamar 1 lagi di belakang.
gitu, dengan sumber daya anggaran yang seadanya gitu. Terus di kamar satunya ini yang dibikin di lahan yang cuma 21 meter persegi ini, saya sekat pakai triplek sehingga anak saya yang dua bisa ini, bisa masing-masing dia gitu. Masalah timbul ketika saya punya anak lagi yang ketiga, anak tiga, mau di mana lagi ini, memang ada lahan gitu, tapi ketika saya punya kendaraan, punya mobil, punya motor, saya mau parkir di mana susah gitu. Itu pengelolaan gampangnya gitu. Jadi ini yang tersedia rumah kita anggap sebagai faktor sediaan supply. Ini supply ya, rumah itu supply. Kemudian anggota keluarga yang saya ada 5 orang, 5 gitu, 5 nih, 5 ada 5. Ini demandnya, ini demand gitu, permintaan, kebutuhan. Nah, ingat baik-baik ya, supply, demand, ada supply, ada demand. Bagaimana caranya supaya kita mengelola supaya si demand itu terpenuhi di demand ini gitu. Saya waktu itu menyiasatinya mengelolanya dengan saya beli rumah lagi walaupun rumahnya agak jauh gitu. Itu terselesaikan untuk sementara gitu. Itu contoh ya untuk kita aplikasi manajemen di kehidupan kita keseharian. Sekarang kita contohkan dalam transportasi. Supply-nya apa? Supply-nya untuk transportasi jalan kan, jaringan jalan. Ini anggap jaringan jalan. Ini jalan. Rata-rata jalan di kita itu lebarnya cuma 6 meter. Rata-rata ya. Demand-nya apa? Ya kendaraan. Demand-nya itu kendaraan. Ada yang punya mobil, ada yang punya motor, ada yang punya sepeda, macam-macam gitu. Dan jumlah demand untuk transportasi itu selalu meningkat. Demand-nya selalu meningkat. Bagaimana dengan meningkatnya itu? Ya kita dengan modal uang 500.000 aja kita bisa beli motor kan, nyicil kan, gitu. Mobil juga sama, orang cicilan berapa gitu sebulan 3 jutaan bisa beli mobil dengan cara kredit, gitu. Saya juga keponakan saya pada kerja di pabrik pada bisa beli mobil karena bisa dengan cara kredit gitu. Jadi demand-nya selalu meningkat. Sementara supply-nya jalannya dari dulu jalan kita dari zaman Belanda sampai sekarang penambahan jalan kita itu mayoritas tuh jalan tol. Kalau kita bandingkan di luar, jalan tol di China itu nggak gratis gitu kan. Kalau saya nggak salah dengar. Kemudian kayak di Malaysia juga jaringan jalannya udah bagus. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Jerman. Jerman tuh jalannya aja bisa buat landing pesawat gitu kan. Buat landing pesawat dengan kecepatan yang luar biasa, didesain untuk bukan puluhan tahun ke depan kali, ratusan tahun ke depan begitu kan, untuk keselamatan. Begitu. Kalau kita supply dan demand itu bermasalah gitu. Jadi masalah untuk manajemen transportasi, manajemen lalu lintas, traffic engineering adalah keseimbangan antara supply and demand gitu. Jadi itu yang harus kita dan teman-teman perhatikan ketika kita belajar manajemen lalu lintas. Yang kita ingat adalah keseimbangan antara supply and demand gitu. Kita gambarkan di sini ya. Kita gambarkan ini suatu timbangan. Ini ceritanya supply. Ini demand gitu. Demand-nya itu selalu meningkat, selalu nambah. Sementara supply-nya tetap segitu. Jadi kan timbangannya jadi begini, jadi begitu gitu. Jadi terlalu banyak demand gitu. Jadi bagaimana caranya kita mengelola lalu lintas dengan cara menyeimbangkan supply dan demand. Makanya ketika teman-teman belajar transportasi di universitas manapun, manajemen transportasi, manajemen lalu lintas, isinya adalah bagaimana cara menyeimbangkan antara supply and demand. Walaupun pada prakteknya katanya nggak seimbang-seimbang, tapi bagaimanapun kita dalam kuliah belajar itu menyeimbangkan antara supply and demand. Itulah kenapa yang namanya sebut manajemen, teman-teman mungkin sering dengar kan, ada namanya manajemen kapasitas, manajemen parkir,
manajemen angkutan umum itu orientasinya supply. Kalau demand itu bagaimana caranya demandnya dikelola. Mungkin kalau cerita rumah, ya udah punya anak jangan banyak supaya rumahnya nggak usah gede-gede kayak gitu kan. Gitu. Kalau di demandnya transportasi, ya kita akalin. Mungkin teman-teman suka dengar cerita ini pembatasan kendaraan pribadi di ini dilarang, nggak boleh gitu kan. Ada 3 in 1, ada suruh bayar gitu. Itu sebenarnya upaya-upaya supaya demandnya turun gitu. Itu intinya gitu. Untuk detailnya nanti sedikit-sedikit, dan saya minta masukan dan pertanyaan juga atau diskusi lah dari teman-teman. Kira-kira yang dibutuhkan untuk manajemen lalu lintas, manajemen transportasi di kita yang urgen tuh apa sih? Cuman pada dasarnya adalah kita bagaimana caranya menyeimbangkan antara supply and demand gitu. Ada di Profesor Kaota juga menjelaskan item-itemnya, detail-detailnya apa yang biasanya dilakukan gitu. Walaupun pada prakteknya kita antara harapan dan kenyataan beda. Beda, nggak apa-apa, bisa kita diskusikan gitu. Kira-kira segitu pengantar saya untuk manajemen lalu lintas, manajemen transportasi, traffic engineering. Silakan beri masukan, dan kita dalam suasana weekend. Saya juga mau nerbangin drone kan, hiburan. Saya kan lagi weekend. Kita semua gitu. Kira-kira demikian yang saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Terima kasih, jaga kesehatan. Awesome.